Musim 2024 ini sih asli ngagetin. Siapa yang nyangka coba bakalan kayak gini di akhir musim. Padahal masih inget banget di awal musim kan. Itu Wilhelmus masih nyepam sampai balapan ke-7 di Imola. Dan hampir nggak ada penantang serius di grid waktu di awal musim. Semuanya naik turun. Sempat Sainz mencuri menang. Tapi itu juga karena Verstappen-nya rusak mobilnya. Dan terus setelah itu juga ya balik lagi ke setelan Ferrari, angin-anginan. Leclerc kelihatan menjanjikan juga di awal musim dengan rentetan poinnya, bahkan sampai menang segala di Monaco. Tapi belum level Verstappen yang di awal musim masih kelihatan OP parah. McLaren awal musim 2024 ini jelas banyak banget improvementnya kalau dibandingin sama awal musim 2023. Udah bener-bener bisa bersaing sama Mercedes dan Ferrari. Tapi ya di awal musim belum di level penantang juara dunia. Norris emang sempat mencuri menang di Miami, tapi itu juga karena dia hoki bisa dapat pit stop gratis pas yang lainnya udah pada pit. Jadi nggak murni karena mobilnya kenceng. Mercedes masih sama, belum juga di level penantang juara. Masih di level antara Ferrari dan McLaren, belum sampai level rutin podium. Jadi di awal musim Red Bull masih kelihatan banget gacornya. Bahkan di 2 balapan pertama kalau lu ingat, mereka podium 1-2 berturut-turut, ngeri abis. Kayak di awal musim ini kita ngebayangin kalau musim 2024 isinya bakal 2 Red Bull doang. Tapi tahu-tahu pelan-pelan tapi pasti Perez tiba-tiba kayak kesusahan buat ngimbangin Verstappen. Ketika Verstappen masih gacor, Perez mulai nggak tahu entah di mana pas balapan. Sejak balapan kelima dia nggak pernah lagi naik podium. Poin juga minimalis dan kalau pas kualifikasi juga sering nggak lolos ke Q3. Orang-orang pun mulai nyangka Pereznya yang dodol, bukan mobil RB20 yang lambat. Wajar lah ya orang sampai mikir kayak gitu. Lah, si Verstappen-nya masih oke banget kok. Taunya inilah awal kemunduran Red Bull musim ini. Sejak masuk balapan ke-6 di Miami itu, Verstappen pelan-pelan kayak kesusahan buat tampil dominan. Di Monaco, Leclerc menang. Sempat balik juara back-to-back di Kanada sama Spanyol, tapi di 2 balapan itu dia udah ditempel terus sama Norris di posisi 2. Sampai puncaknya Verstappen sama Norris saking nempelnya sampai akhirnya nyosor dan nabrak di balapan Austria, yang membuat Russell entah dari mana ketiban untungnya dan jadi juara. GP Austria ini bisa jadi inilah titik balik peta persaingan juara dunia musim ini, karena setelah itu praktis Verstappen belum menang lagi sampai GP Singapura atau 8 balapan setelahnya. Performa di kualifikasi juga sama, dari awal musim sampai balapan ke-7 itu Verstappen sapu bersih pole-nya, tapi setelah dari GP Monaco udah Verstappen hampir nggak pernah lagi pole kecuali sekali doang di GP Austria. Dan setelah GP Austria, peta persaingan tiba-tiba jadi seru dan gak bisa ketebak. Semua jadi gantian buat menang GP. Ada yang dapatnya karena murni hoki, kayak misalnya tadi Russell, ketiban untung gara-gara Norris Verstappen nabrak, terus ada comeback super epic dari Hamilton yang balik lagi menang GP dan menangnya nggak tanggung di Silverstone. Dan jangan lupa juga, kemenangan pertama Piastri di Hungaroring. Ya, walaupun agak kerasa hambar karena adanya tim order. Tapi intinya, emang banyak yang menang tahun ini karena ya emang mobilnya bagus dan performanya juga. Terkhusus Hamilton. Musim ini menang udah 2 kali loh. Yang pertama tadi di Silverstone dan jangan lupa juga di Belgia itu dia menang. Tapi kita mungkin gak ingat karena yang naik podium pertama si George Russell. Tapi kemudian Russell didiskualifikasi. Jadi Hamilton musim ini comeback parah dari segi kemenangan setelah kering 2 musim sebelumnya. Leclerc juga musim ini matahin kutukan Monaco-nya dengan menang di sana plus menang lagi di Monza kemarin. Asli deh, dari yang tadinya kayak bakalan boring sama spamnya Verstappen, malah jadi banyak balapan gak ketebak dan memorable. Sedangkan Verstappen yang tadinya di awal musim udah kayak mau sapu bersih alias brutal dominan, malah jadi susah menang. Udah lama banget Wilhelmus gak diputar. Padahal dalam 3 tahun terakhir, ini lagu udah selalu masuk playlistnya FOM buat diputar di podium. Kebangkitan McLaren sih jadi kunci serunya persaingan juara musim ini. Udah mulai dari GP Miami itu McLaren kayak tiba-tiba dapat upgrade yang pas buat mobilnya. Mobilnya jadi bisa bersaing di grid dan kebut, yang bahkan sampai di level McLaren-nya juga kaget. Mobil MCL 38-nya jadi kencang di banyak tikungan, terutama di tikungan tipe lambat. Tapi nggak lama mekaniknya McLaren makin paham dengan settingan dan karakter mobil plus upgrade-nya. Gak heran kalau setelah GP Kanada itu Norris bisa dapat pole 5 kali dari 9 kesempatan. Dan di balapan juga mobil MCL 38 ini bersaing dengan kebut. Udah gitu 2 pembalapnya, Norris dan Piastri sama-sama jago lah. Gak ada gitu yang ngegendong timnya sendiri. Piastri yang baru masuk tahun keduanya di F1 juga gak gagap dan langsung bisa ngimbangin Norris. Gak cuman ngimbangin, bahkan beberapa kali aja hasil balapan Piastri lebih bagus. Setelah itu juga tim-tim kayak Mercedes sama Ferrari udah makin kebut dan stabil. Mercedes ya meskipun gak konsisten kebut tapi di beberapa GP udah lumayan lah ngimbangin. Ferrari juga musim ini ya geblek-geblek juga hitungannya.
Ya, kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya masih lumayan waras lah ya. Baru musim ini Leclerc bisa lebih rutin podium. Sainz juga ya lumayan ngimbangin. Gak jelek juga meskipun udah tahu apapun yang dia buat tahun ini tetap nggak ngaruh apa-apa. Karena musim depan dia udah pasti diganti dan pindah. Setelah ngeliat dinamika musim ini, asik juga kayaknya ya bahas peluang siapa sih yang jadi juara dunia musim ini kira-kira. Kalau juara dunia konstruktor jujur agak males bahasnya, karena setelah McLaren kebut mereka jadi spam double point terus di setiap GP, yang akhirnya bikin keunggulan Red Bull di klasemen gak berapa lama udah kesalip. Habis gimana? Red Bull yang ratusan cetak poin cuma Verstappen, sedangkan Perez praktis musim ini gak bisa berbuat banyak dan lebih sering kerepotan berjuang di papan tengah. Sedangkan McLaren dengan kedua pembalapnya sama-sama rutin cetak poin dan konsisten. Norris maupun Piastri, dua-duanya sama-sama ngebut dan rutin cetak podium setelah mobil mereka jadi ngebut. Ini ngebuat di GP Azerbaijan kemarin, McLaren sukses mengkudeta posisi Red Bull di klasemen konstruktor. Dan kalau ngeliat trennya, sangat susah buat Red Bull ngejar McLaren. Kecuali, nggak tahu, tiba-tiba ada keajaiban dari langit yang membuat Perez juga jadi kebut lagi. Tapi selama Sergio Perez masih gitu-gitu aja, ya udah nggak ada harapan. Jadi nggak usah lah dibahas lagi. Hebat McLaren musim ini, balik lagi jadi juara konstruktor setelah terakhir kali mereka dapat gelar itu musim 98. Udah hampir 25 tahun yang lalu. Tapi itu kan konstruktor, yang pembalap masih lebih seru. Makanya kita bahas peluang masing-masing penantang gelar juara dunia musim ini. Kalau ngeliat dari klasemen sampai balapan ke-18 di Singapura, di posisi 1-4 sekarang ada Verstappen dengan 331 poin, Norris 279, Leclerc dengan 245 poin, terus Piastri 237 poin. Nah, 4 ini sih yang menurut gue masih punya banget peluang buat dapat juara dunia. Mungkin Verstappen ke Piastri jaraknya kelihatannya lumayan ya, 94 poin. Berat tapi nggak mustahil, jadi masih oke lah buat dibahas peluangnya Piastri. Kalau di posisi berikutnya, posisi 5 klasemen ada Sainz, tapi poinnya masih 190. Jadi jaraknya udah kejauhan. Jadi untuk posisi 5 ke atas udah nggak perlu dibahas lagi lah ya, buang-buang waktu. Mending kita bahas 4 teratas. Verstappen sampai GP Singapura ini emang posisinya masih di pucuk klasemen pembalap. Tapi sebenarnya itu adalah hasil dari farmingnya dia di awal musim. Kalau kita lihat dari tren terakhir yang ada sebenarnya menyedihkan dan mengkhawatirkan. Bukannya apa-apa, dia cuma bisa meraih 94 poin dari 7 balapan setelah Spanyol. Padahal di 10 balapan pertama, Verstappen bisa dapat 219 poin. Berarti ini dia cuma bisa dapat kurang lebih setengahnya dengan jumlah balapan yang sama. Setelah Singapura tinggal tersisa 6 balapan. Dengan tren yang ada, bisa jadi paling banter Verstappen cuma bisa dapat sekitar 80-100 lah banyak-banyaknya. Padahal di klasemen jarak dia dengan Lando dan Leclerc nggak nyampe 100 poin. Alarm banget nggak sih buat Verstappen? Tapi itu kan di atas kertas ya. Di track, Verstappen jelas masih punya banget semua skill set buat mempertahankan juara dunianya. Dan ingat juga mentalitas. Verstappen jelas sudah sangat teruji lah mentalitasnya sebagai juara dunia. Dia udah pernah ngadepin pressure yang jauh lebih berat dari situasi sekarang. Pengalamannya duel dengan Lewis sampai titik lap terakhir buat menang juara dunia pertamanya jelas udah ngebuat mentalnya sekeras apaan tahu. Bener-bener bajak lah pokoknya. Kalau ngomongin soal mental, jelas Verstappen gak kaleng-kaleng ya. Dan di antara kompetitor di F1 juga bisa dibilang Verstappen yang paling berani rebel dibanding dengan kompetitor lain yang cenderung kurang punya tawar di tim. Alias ya, mau gimana strategi dan pendekatan tim sih, biasanya mereka masih kompromi. Sedangkan Verstappen mah, ya sikat-sikat aja. Mobil RB20 yang ternyata banyak masalah ini boleh dibilang agak nggak ngebantu kondisinya Verstappen di sisa musim. Tren dia setelah menang terakhir di GP Spanyol itu benar-benar nista untuk ukuran Verstappen era Jurdun. Bayangin aja, nggak pernah menang dalam 7 race setelahnya. Praktis setelah tengah musim, Verstappen ini nggak pernah lagi menang. Jangankan menang, buat podium aja nggak rutin. Dan sekalinya podium, itu dia kayak diasepin banget sama Lando. Pas di rumahnya sendiri pula. Ingat kan pas di Zandvoort, pas Lando menang bedanya sama Lando 20 detik sendiri. Anjir, ini hitungannya udah aib kalau buat Verstappen. Verstappen masih punya Perez yang masih bisa bantuin. Dan ingat juga, VCARB juga siap bantuin. Kayak misalnya di Singapura kemarin. Lando yang udah pegang fastest lap direbut sama Ricciardo di lap terakhir. Padahal ya Ricciardo-nya juga posisi 18, alias nggak dapet apa-apa juga ngusahain fastest lap. Tapi ini buat Verstappen lumayan banget nyuri 1 poin Norris kan. Jadi intinya kalau Verstappen gak cuma punya wingman aja, tapi juga tim B yang bisa bantuin sewaktu-waktu. Tapi pada akhirnya Verstappen akan lebih banyak berjuang dan kemampuannya sendiri sih. Dan juga tergantung seberapa jauh dia bisa menggali semua kemampuan RB20 bareng tim teknisinya. Dan gak end up kayak Perez yang akhirnya benar-benar kesusahan buat ketemu settingan mobil yang pas. Penantang Verstappen tahun ini, ya yang paling mungkin sih Norris ini.
Setelah mobil MCL38 jadi kebut, Norris jadi punya peluang buat ngejar Verstappen di klasemen. Norris emang udah lama digadang-gadang jadi next world champion. Tapi sayangnya so far, Norris kayak banyak menyia-nyiakan peluang gitu. Yang paling kelihatan sih soal menang GP ya. Selama ini Norris punya banyak kesempatan menang GP di F1. Udah dari 2021 dia punya peluang juara GP. Sampai-sampai punya julukan gak enak, Lando no wins. Gara-gara gak menang-menang, padahal udah sering banget punya kesempatan, tapi selalu dibotolkan di akhir. Tapi julukan itu udah nggak lagi sih, setelah dia akhirnya bisa menang di musim ini, tepatnya pas GP Miami kemarin. Dan setelah itu dia nunjukin, kalau dirinya makin matang dan bukan lagi pembalap muda yang masih hahaha aja. Udah makin kelihatan lebih serius, dan terbukti di track juga jarang makin bikin kesalahan. Dan beberapa kali nunjukin kalau dia juga bisa kasih performa tanpa ampun dan dominasi. Kayak misalnya, pas di GP Belanda, di balapan kandangnya Verstappen, dia bisa menang dengan cara yang sangat dominan. Gapnya 20 detik lebih cuy dari Verstappen. Gak bisa berbuat apa-apa Verstappen. Dan dominasi Norris atas Verstappen gak cuma sekali. Di GP Singapura, lagi-lagi Norris bisa menang dengan gap 20 detik dari Verstappen di posisi 2. Dan di balapan ini juga, Norris bisa matahin meme-meme ngejek yang bilang kalau percuma Norris pole, pasti di akhir lap pertama udah bukan dia lagi yang di posisi 1. Di Singapura kemarin Norris ngasih tunjuk kalau dia juga bisa Grand Slam di GP. Ya meskipun akhirnya nggak jadi sih Grand Slam pertamanya, karena digagalkan oleh Ricciardo yang ngambil fastest lap-nya di lap terakhir. Tapi intinya, Norris yang sekarang udah bukan Norris yang nggak siap. Norris sekarang udah berevolusi jadi pembalap matang yang siap buat jadi juara dunia. Norris emang udah makin oke, tapi apa bener itu udah cukup buat menantang Verstappen? Karena buat jadi juara dunia itu tekanannya benar-benar beda, apalagi di posisi yang lagi ngejar. Jadi mesti ekstra. Dan untuk jadi juara dunia jelas lu nggak bisa kerja sendiri. Harus punya tim yang 100% dukung lu buat jadi juara dunia. Nah inilah yang mungkin gak dipunyain sama Norris. Jadi di tahun 2024 ini ada kode baru dari McLaren, yaitu Papaya Rules. Papaya Rules ini kalau dilihat-lihat artinya jelas kurang ngebantu Norris ya, dalam konteks perebutan juara dunia. Karena kalau dari yang kita tahu sih, Papaya Rules itu kode strategi internal McLaren, yang artinya ngebolehin kedua pembalap saling tarung satu sama lain alih-alih fokus bantuin first driver. Nah kan repot, dulu aja Verstappen bisa akhirnya ngalahin Hamilton, ya sedikit banyak karena disupport banget sama Checo. Tanpa ada bantuan Checo di race, hampir mustahil Verstappen bisa ngalahin Hamilton sendirian. Sampai keinget dulu tahun 2021, seperti apa Checo ngedefend demi menahan lajunya Hamilton dan Mercedes, sampai-sampai dapat gelar Menteri Pertahanan. Nah, kemewahan dan privilege kayak gitu nggak dipunyain sama Norris. Alih-alih dibantuin sama Piastri dan timnya, dia malah dikasih Papaya Rules, jelas nggak nolong. Mana Piastri juga ngebut, jadi bukannya dapat dukungan malah dapat lawan tambahan. Udah gitu, McLaren-nya juga kayak terang-terangan gak 100% full support ke Norris buat jadi juara dunia. Karena emang di McLaren ceritanya nggak ada pembalap nomor 1. Ya, kalau ngomongin dalam konteks perebutan gelar konstruktor sih, ini strategi yang baik. Keduanya saling farming point banget di belakangan ini. Tapi kalau buat urusan juara dunia agak berat. Keinget di Hungaria, di mana Norris sebenarnya bisa banget menang kalau tim ordernya favor ke dia, tapi kan enggak. McLaren memilih Piastri yang menang, dan Norris juga nurut dengan keputusan itu. Sayang sih, itu berharga banget padahal poinnya buat Norris kalau mau ngejar Verstappen. Ini ngebuat pulang Norris buat ngejar juara dunia jadi makin berat. Apalagi kalau boleh jujur, Norris kelihatannya belum sebaja itu juga mentalnya buat jadi juara dunia. Di banyak kesempatan yang sebenarnya dia harusnya bisa, malah akhirnya terbuang sia-sia. Kayak di beberapa balapan terakhir sebenarnya Verstappen itu kan ya hasilnya caur parah, tapi dia juga malah ikutan caur. Kayak pas di Baku, Verstappen gak ngebut, dia gak lolos Q1. Ya makin kesini sih makin bagus. Kemarin di Singapura bisa tampil dominan. Tapi sejauh mana Norris benar-benar bisa konsisten dan dominan? Karena dia harus ada di posisi yang menang terus kalau mau ngejar Verstappen. Karena kalau Verstappen tetap bisa di posisi 2 sampai akhir musim, Norris mau menang terus juga poinnya masih kalah. Jadi emang butuh support dari McLaren dan Piastri kalau misalnya mau juara dunia. Masalahnya mereka mau nggak ngebantuin. Nama berikutnya kita punya Leclerc. Iyalah, Leclerc. Lah emangnya Leclerc masih bisa juara dunia? Buset deh, ya masih bisa lah. Orang di klasemen aja posisi 3, jarak sama Verstappen juga nggak nyampe jauh-jauh banget kan, masih di bawah 100. Lagian sebelum McLaren tiba-tiba gacor juga yang nempel Verstappen di klasemen dari awal ya si Leclerc ini. Tahu-tahu aja McLaren kenceng kan, makanya jadi geser. Tapi beneran, di luar kemungkinan gue yang bias, tapi secara matematis dan logis si Leclerc ini masih bisa banget jadi juara dunia 2024. Peluangnya memang gak sebesar itu, apalagi Ferrari musim ini masih angin-anginan juga. Kalau bagus-bagus banget, tapi ya bagusnya Ferrari ya. Kalau lagi bagus pun itu sebenarnya bukan yang super dominan juga mobilnya, tapi at least bisa bersaing sama McLaren dan Red Bull. Dari segi strategi juga kelihatannya musim ini agak mendingan. Di bawah kepemimpinan barunya Om Vasseur,
Ferrari kayak makin waras gitu dari sisi strategi, udah yang nggak goblok-goblok banget lah. Dan keputusan-keputusan ajaib pas race sudah makin berkurang. Nggak kayak tahun-tahun kemarin nih sekedar pilihan ban aja bisa ajaib. Oke lah, kita realistis lihat trennya Leclerc di 10 balapan terakhir bisa dapat 105 poin. Nggak jelek tapi nggak istimewa. Sayangnya trennya menjelek kalau dibandingkan awal musim. Di tengah musim, Leclerc juga sempat kehilangan momentum, terutama di Austria dan di Inggris. Karena biasa, salah pilihan ban di kondisi track yang hujan kering. Sayang banget sih, di 2 balapan ini dia benar-benar finish di luar poin. Tapi setelahnya membaik, sempat menang juga malah di Italia. Cuman pace-nya Ferrari ini anggot-anggotan, dan seringnya kalau udah saatnya dibutuhkan buat menang malah nggak jadi malesin. Jadi ya udahlah, kalau Leclerc kayaknya emang paling realistis stay aja di posisi 3 klasemen. Karena sebenarnya lebih baik kemungkinan dia disalip Piastri di akhir musim daripada ada kejutan dia jadi tiba-tiba juara dunia. Asli, ini mah udah ngarep banget deh. Last but not least, kita ada Piastri. Piastri emang di klasemen masih di posisi 4 dan mungkin di atas kertas dia yang paling susah buat jadi juara dunia. Tapi jangan salah, tahu gak sih lo kalau dari 7 balapan terakhir sampai GP Singapura, justru Piastri pembalap yang paling banyak cetak poin dibanding siapapun. Dan juga paling banyak menangnya dari 7 balapan terakhir itu, dia 2 kali menang GP, 2 kali podium runner up dan podium 3 kali. Jadi total 5 podium di 7 balapan terakhir. Ini rekor paling bagus di antara pembalap di grid sekarang. Total Piastri dapat 125 poin di 7 balapan terakhir. Norris juga punya rekor yang sama, tapi total poinnya di 120. Jadi emang Piastri yang paling gacor di 7 balapan terakhir. Meskipun secara hitung-hitungan poinnya masih berat, tapi jelas Piastri mah nothing tulus aja nggak sih? Dan asiknya lagi, dia sedikit baik diuntungkan dengan tim order McLaren yang pilih nggak ada pembalap nomor 1. Ini ngebuat Piastri juga lebih nggak punya beban buat nolong Norris di track. McLaren nggak yang jor-joran ngedukung Norris juga buat ngejar WDC pertamanya, ngebuat Piastri nggak usah mikirin tim order pas balapan dan bisa racing sama siapa aja. Termasuk sama rekan setimnya. Dan lagian, kalaupun nggak dapet juara dunia juga, ya sama sekali nggak ada masalah. Tapi prestasi-prestasi yang udah didapat sekarang udah nunjukin kalau dia emang punya potensi gede di F1. Piastri mungkin bukan pesaing utama di perebutan juara dunia musim ini. Tapi yang menarik dari Piastri adalah sejauh mana dia bisa keluarin potensinya. Piastri kan hitungannya masih di tahun sophomore-nya nih di F1. Tapi sikapnya pas di pressure itu luar biasa. Gak kelihatan kalau dia itu baru jalanin 2 musim di F1. Soalnya mentalnya boleh dibilang kayak yang udah bertahun-tahun balapan di F1 di level papan atas. Ditekan gak oleng, disuruh ngejar gak gerasa kerusuk. Dan cerdik juga. Kayak kemarin di Baku, pas dia nyalip Leclerc itu kan sebenarnya dia nggak diminta nyalip. Cuman diminta sama race engineer buat yang penting tetap jaga jarak. Tapi kemudian dia memilih berusaha semaksimal mungkin buat segera nyalip. Karena dia mikir kalau nggak nyalipnya sekarang, yang ada malah hilang kesempatan sama sekali. Dan gak salah, dia berhasil menang dari cara itu. Jadi kalau buat Piastri sih, musim ini paling realistis yang ngejar posisinya Leclerc di kejuaraan. Kalau dia bisa finish di posisi 3 klasemen akhir pembalap musim ini, udah keren. Nah, sekian gitu aja sih bahasan gue soal rekap buat musim ini plus peluang buat juara dunia musim 2024. Kalau menurut lu siapa yang paling punya peluang dan yang akan jadi juara dunia nantinya? Masih Verstappen atau akan ada juara dunia baru nih? Udah, langsung gas komen aja di bawah lah ya. Dan seperti biasa, makasih banyak buat teman-teman member yang udah dukung kami. Buat yang belum join, udah gas lah. Tunggu apa lagi, timbang 10.000 doang buat dapetin konten-konten eksklusif dari kita. Sekali lagi, makasih banyak. Dan jangan lupa untuk like dan share kalau lu suka. Subscribe kalau lu belum subscribe, biar kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Dadah!